Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ulfa, NIM 1801010070510. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pendidikan Karakter di TK TPA Al-Inayah Banjarmasin. Saya ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Musyarofah SPD MPDI, dan kepada teman-teman yang sudah membantu dalam menyelesaikan proposal penelitian saya ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang diawali dari bab 1. Di situ ada latar belakang masalah. Karakter bangsa dibangun dari nilai etika inti yang bersumber dari nilai-nilai agama, falsafah negara, dan budaya. Nilai yang bersumber dari budaya bangsa amat banyak dan beragam, serta mengandung nilai luhur bangsa yang dapat menjadikan bangsa ini memiliki modal sosial yang tangguh untuk membangun peradaban unggul. Namun, realita hari ini menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa mengalami banyak tantangan disebabkan derasnya nilai-nilai luar yang masuk dan mengintervensi nilai-nilai asli budaya bangsa. Nah, kaitannya dengan TKTPA, TKTPA sendiri adalah sebuah sistem pendidikan dan sarana pelayanan keagamaan non-formal yang dirancang secara khusus. Sistem ini mampu menampung hasrat dan minat belajar agama bagi santri-santri dan remaja Islam, bahkan orang dewasa yang ingin mempelajari Al-Quran tanpa harus memberikan beban yang berat kepada mereka. Materi pelajaran di format mudah sehingga mempunyai daya tarik tersendiri, khususnya bagi santri-santri dan remaja, sehingga diharapkan bisa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan umat Islam, khususnya dalam hal membaca dan mempelajari kitab suci Al-Quran. Nah, dari latar belakang ini saya harapkan pendidikan Al-Quran dapat memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak-anak bangsa untuk penerus bangsa di Indonesia. Selanjutnya di sini ada fokus penelitian. Fokus penelitian saya yang ambil ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana proses pelaksanaan pendidikan karakter di TK TPA Al-Inayah Banjarmasin dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan karakter di TK TPA Al-Inayah Banjarmasin. Yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan proses pelaksanaan pendidikan karakter di TK TPA Al-Inayah Banjarmasin. Selanjutnya di sini ada definisi istilah. Definisi istilah yang saya ambil ada 5, yaitu yang pertama analisis. Analisis adalah bagian penting dari tradisi berpikir, sehingga hampir seluruh sistem pendidikan tinggi diarahkan untuk mengembangkan keterampilan menganalisa. Tidak diragukan lagi, analisis memang bagian berpikir yang sangat penting. Melalui analisis, kita membagi-bagi situasi yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih mudah ditangani. Melalui analisis, kita menemukan sebab suatu masalah dan menyingkirkannya. Yang kedua yaitu ada pendidikan karakter. Karakter terdiri dari nilai-nilai dalam tindakan. Karakter memiliki 3 bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, dan melakukan kebiasaan baik pikiran, kebiasaan hati, dan kebiasaan beraksi. Ada 3 pendekatan utama untuk pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pendekatan perkembangan kognitif, sering disebut pendidikan moral, memberi keunggulan untuk mengetahui yang baik. Yang kedua yaitu pendekatan peduli, menekankan kepada menginginkan kebaikan, dan pendidikan karakter tradisional yang melihat melakukan yang baik sebagai sesuatu yang mendasar dalam praktik kelas dan program pendidikan karakter. Ketiga, pendekatan ini sering kali terintegrasi. Yang ketiga yaitu TKTPA Al-Inayah TKTPA. TKTPA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al-Quran serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Batasan usia anak yang mengikuti pendidikan Al-Quran pada taman pendidikan Al-Quran adalah 7-12 tahun. Yang keempat yaitu proses pelaksanaan. Ada 3 hal pokok yang perlu dinilai berkenaan dengan pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu dilihat dari sisi pilar, unsur, dan struktur penyelenggaraan. Pilar pembelajaran meliputi kewibawaan,
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidikan. Unsur pembelajaran meliputi adanya tujuan, materi metode, dan alat bantu serta penilaian. Struktur pembelajaran meliputi terkelolanya proses penyusunan RPP, penyiapan sarana penyelenggaraan kegiatan pembelajaran itu sendiri, dan penilaian proses dan hasil-hasilnya. Yang kelima yaitu faktor-faktor. Faktor-faktor adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu. Jadi, faktor-faktor dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat atau penghalang dalam pelaksanaan pendidikan karakter di TKTPA Linayah Banjarmasin. Adapun signifikan penelitian, hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini diharapkan berguna kepada TKTPA Linayahnya sendiri dan juga untuk guru, siswa maupun si peneliti sendiri. Di sini ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya, itu ada oleh Dharma Kesuma dan kawan-kawan, terus ada oleh Muhlas Samani, oleh Doni Kesoma, oleh Zubaidi. Selanjutnya sistematika penulisan. Sistematika penulisan itu yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi proposal. Bab 2 ada landasan teori, yaitu yang berfungsi untuk memperjelas teori tentang pendidikan karakter TKTPA. Bab 3 metode penelitian, yaitu berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, analisis data, dan tahapan penelitian. Selanjutnya yang terakhir yaitu kerangka berpikir. Pendidikan karakter adalah dorongan untuk orang-orang agar memahami, peduli, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan etika. Dengan demikian, objek dari pendidikan karakter adalah nilai. Nilai-nilai yang ditanamkan dalam pembelajaran diharapkan dapat merubah siswa ke arah yang lebih baik, misalnya dalam berpenampilan, bertutur kata, dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk kecerdasan berpikir. Hal ini dikarenakan pendidikan memberikan wadah bagi pengajar, etika moral, dan sejumlah aturan luhur yang membimbing anak didik untuk mencapai tujuannya. Melalui proses itu, siswa menjadi terbimbing dan tercerahkan. Pendidikan karakter dan akhlak adalah dua hal yang penting dalam pendidikan. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan mutu dan implementasi serta nilai pendidikan yang mengarah pada hasil pembentukan karakter yang diolah melalui akhlak mulai siswa secara tubuh terpadu dan seimbang. Pendidikan karakter dapat dipahami yaitu segala hal sesuatu yang dilakukan oleh guru dan sekolah yang mana bertujuan untuk mengetahui karakter siswa dalam ranah sikap, pengalaman, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mendarah daging dalam dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Selanjutnya itu ada bagian bab 2 yaitu landasan teori, di mana ada beberapa teori mengenai pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pendidikan karakter. Di sini saya akan membacakan pengertiannya sebagian saja. Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti cumek atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan, sistem, dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sistem dan budaya yang bersangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sistem, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sistem dan budaya bangsa adalah Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Selanjutnya itu ada fungsi pendidikan karakter. Adapun fungsi dari pendidikan karakter dapat diketahui melalui keberhasilan program pendidikan karakter melalui pencapaian indikator oleh peserta didik. Meliputi ada 13 bagian. Selanjutnya tujuan pendidikan karakter.
Tujuan pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa meliputi 1. Mengembangkan kompetensi dasar siswa agar menjadi manusia yang kompetitif, bermoral, berhati baik, berperilaku baik, dan berpikiran baik. Kedua, memperbaiki karakter siswa yang berpikiran negatif. Ketiga, membangun kompetensi siswa agar dapat menyaring nilai-nilai yang tidak sesuai dengan budaya bangsa dan memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya. Yang keempat, yaitu ada prinsip pengembangan pendidikan karakter. Secara teoritis terdapat beberapa prinsip yang dapat digeneralisasi untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan pendidikan karakter. Licona, Space, dan Lewis dalam Chapter 11 Principles of Effective Character Education dikutip oleh Muhammad Yaumi menguraikan 11 prinsip dasar dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter. Jadi di sini ada 11 prinsip. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan pendidikan karakter. Strategi pengembangan karakter bangsa melalui pendidikan dapat dilakukan dengan pendidikan dan pembelajaran dan fasilitas sebagai berikut. Pendidikan merupakan hal penting dalam strategi pembentukan karakter bangsa. Hal itu terjadi karena dalam konteks makro, penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang melibatkan seluruh unit di lingkungan pemangku kepentingan pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu ada implementasi pendidikan karakter. Proses implementasi atau pelaksanaan terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada sekolah. Salah satunya adalah buku yang dikeluarkan oleh Kemendiknas. Selanjutnya itu Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA merupakan salah satu bentuk sekolah pendidikan agama non-formal. Seiring perkembangan zaman, kekhawatiran orang tua akan mengaruh negatif lingkungan mulai besar. Berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan pergeseran karakter. Sekolah sudah tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya tempat membentuk karakter anak karena seringkali terfokus pada deretan angka. Di lingkungan masyarakat, Taman Pendidikan Al-Quran dijadikan sebagai tempat pembentukan karakter untuk anak-anak, khususnya nilai-nilai agama. Selain di sekolah formal di rumah melalui proses belajar mengajar, TPA dianggap mampu membentuk karakter anak sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya itu ada bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian. Adapun yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini berjeniskan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, apakah orang atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Penelitian ini untuk mendeskripsikan suatu keadaan, melukiskan dan menggambarkan pelaksanaan pendidikan karakter di TK TPA Al-Inayah Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis pendekatan penelitian yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata. Selanjutnya, apabila dilihat dari permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian pengumpulan data untuk mengakses pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Jenis metode penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh tanpa mengisolasikan individu dan organisasinya dalam variabel, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik. Selanjutnya itu ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama itu subjek penelitian.
Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru TK TPL Inayah Banjarmasin yang berjumlah 2 orang dan siswa TK TPL Inayah Banjarmasin yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah orang pelaksanaan pendidikan karakter di TK TPL Inayah Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan karakter di TK TPL Inayah Banjarmasin. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama itu ada data pokok. Data pokok adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa interview dan observasi. Dalam penelitian kualitatif, jumlah sumber data atau responden tidak ditentukan sebelumnya, sebab apabila telah diperoleh informasi yang maksimal, maka tujuan menelaah sudah terpenuhi. Oleh karena itu, konsep sampel dalam penelitian kualitatif adalah berkaitan dengan bagaimana memilih responden dan situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai fokus penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah guru dan siswa TK TPL Inayah Banjarmasin. Data penunjang. Data penunjang adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip penting. Informasi tambahan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah TK TPL Inayah Banjarmasin dan orang tua siswa TK TPL Inayah Banjarmasin. Selanjutnya sumber data. Di sini ada narasumber atau informan utama. Informan utamanya yaitu guru dan siswa TK TPL Inayah Banjarmasin. Informan tambahannya yaitu kepala sekolah TK TPL Inayah Banjarmasin dan orang tua siswa TK TPL Inayah Banjarmasin. Dokumen berasal dari kata dokumen yang mengandung arti barang-barang tertulis. Maka metode dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagian yang berkaitan dengan kinerja guru. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini ada observasi. Menurut Sugiono, observasi menjelaskan dalam pelaksanaan pengumpulan data observasi dibedakan menjadi observasi berperan serta dan non-partisipan. Selanjutnya dari segi instrumen yang digunakan observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya wawancara. Penelitian menggunakan guru dan siswa sebagai informan utama dan akan bertambah melibatkan kepala sekolah dan orang tua siswa di TK TPL Inayah Banjarmasin. Penelitian memilih informan berdasarkan dengan kebutuhan dan terpenuhinya informasi mengenai pelaksanaan pendidikan TK TPL Inayah Banjarmasin, yaitu orang-orang yang memiliki peran penting dalam permasalahan yang ingin diketahui untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dokumentasi. Menggunakan bahwa studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya. Selanjutnya teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama yaitu teknik pengolahan data, ada editing data. Editing data adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian data agar diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban. Selanjutnya ada klasifikasi data. Klasifikasi data yaitu persepsi konsumen terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti sangat baik, diantaranya nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman menyatakan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, data dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Selanjutnya itu ada teknik pengecekan keabsahan data. Menurut Lexi menyatakan bahwa setiap keadaan harus dapat
demonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar yang dapat diterapkan, dan memperoleh keputusan luar yang dapat dilihat konsistensinya dengan prosedurnya dan kenetralan temuan yang didapat dengan keputusannya. Di sini ada uji kredibilitas. Dalam menguji kredibilitas data, penelitian menggunakan triangulasi, bahan referensi, serta member check. Triangulasi yang dapat digunakan peneliti adalah triangulasi teknik dan sumber. Triangulasi teknik untuk menunjukkan kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan 3 teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Peneliti juga menggunakan member check, yaitu dengan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Adapun selanjutnya kehadiran peneliti, di sini terdapat lokasi penelitian, yaitu berjalan di Jalan Laksana Intan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, nomor 70246. Selanjutnya jadwal penelitian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan penelitian dilaksanakan pada 5 Desember 2020, penyusunan dan pengajuan judul 5 Desember 2020, pengajuan proposal 6 Desember 2020, perizinan penelitian 6 Desember 2020, tahap pelaksanaannya 12 Desember 2020, pengumpulan data 12 Desember 2020, analisis data 19 Desember 2020, tahap penyusunan laporan 26 Desember 2020. Selanjutnya itu ada prosedur penelitian. Yang pertama itu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperoleh. Yang kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini penelitian mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Selanjutnya, tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Selanjutnya ada daftar pustaka, yaitu ada berbagai referensi yang digunakan oleh peneliti. Dan terakhir di sini ada pedoman observasi, yaitu mengamati keadaan gedung dan lingkungan TK TPL Inahya Banjarmasin, mengamati sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar, mengamati tenaga pengajar, siswa, dan lingkungan secara umum. Pedoman wawancara, apa saja sarana dan prasarana yang terdapat pada TK TPL Inahya Banjarmasin, apa saja sarana dan prasarana yang tidak terdapat pada TK TPL Inahya Banjarmasin, apakah ada sarana dan prasarana dengan keadaan yang rusak, bagaimana pola pengaduan tentang sarana dan prasarana ke Dinas Pendidikan, apakah pernah ketika ingin meminta kelengkapan sarana dan prasarana tetapi diabaikan, bagaimana pihak sekolah menyikapi hal itu. Yang terakhir yaitu ada pedoman dokumentasi, sarana dan prasarana pendukung pengembangan di TK TPL Inahya Banjarmasin. Di sini berupa checklist. Program kerja TK TPL Inahya Banjarmasin itu ada, visi misi TK TPL Inahya Banjarmasin itu ada, sejarah TK TPL Inahya Banjarmasin ada, daftar guru TK TPL Inahya Banjarmasin ada. Mungkin itu saja presentasi seminar proposal dari saya. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.